Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom semuanya, selamat datang di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dalam ibadah online hari ini, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman. Ibadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri. Apa kabar semuanya? Saya percaya dahsyat dan luar biasa, katakan amin. Dimanapun saudara saat ini berada, yang ada di rumah, di tempat di mana saudara berada, saya percaya Tuhan sanggup melawat kita di tempat itu. Katakan amin. Yang siap beribadah, sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau datang beribadah kepada Engkau, membawa yang terbaik kepada Engkau. Lewat nyanyian kami, lewat pujian penyembahan kami. Kami mau persembahkan segala yang terbaik, karena Engkau layak menerimanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami, berkati umat-Mu dimanapun saat ini mereka beribadah. Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku bersyukur
Sama-sama katakan angkat pujian ini. Ku panggil Engkau Bapa, ku bersujud menyembah, yang ku rindukan di hadirat-Mu, ku memandang wajah-Mu. Ku panggil Kau, ku panggil Engkau Bapa, ku bersujud menyembah, oleh kasih-Mu ku
Ora sata karala barala 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 barala. Oh ya shandara la barala barala. Inna la gloria se debe la 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 la. Ora sata karala barala 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 barala. Uriana na 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 na. Erebe sata karala boya shandara la barala. Iraba sata karala pata karala barala barala. Ora sata karala pa 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 pa. Uriana na na na. Baik kepadamu, kepadamu Tuhan. Oh, santa karala papa 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 papa. Oh, santa karala barala 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 barala. Ini santa karala barala 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 barala. Kuria barala 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 barala. Ini santa karala papa 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 papa. Oh, ya sandara la barala 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 barala. Haleluya. Oh, ya sandara la barala 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 barala. Kuriana na 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 na. Betapa ku mengasihimu Bapa. Dengan segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku, betapa ku mengasihimu Bapa. Dengan segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku, oh, betapa ku mengasihimu Bapa. Amin, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya Bang. Mari lebih lagi katakan, betapa ku mengasihimu Bapa. Segenap hatiku, ku kan selalu mengasihimu Bapa. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Oh, kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Hanya kau segalanya, hanya kau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hanya kau segalanya dalam hidup kami. Allah kekuatan kami, Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bahkan di tengah badai, di tengah segala goncangan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan berjalan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji, kami mau bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari puji Dia, mari bangkit berdiri bersama-sama. Puji Dia dengan sukacita. Haleluya.
pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kau, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ayo berjalan dan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan, sebab hanya Dialah kekuatan kita, Dia kemenangan kita. Haleluya. Katakan Yesus Kau, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kau, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi kata Yesus Kau, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan amin. Haleluya. 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 Hadirat-Mu itulah kesukaan kami. Hadirat-Mu itulah jawaban dalam hidup kami. Karena itu kami mau selalu ada di dalam rumah-Mu. Kami mau selalu ada di dalam hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu.
tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biar sinar kemuliaan-Mu memenuhi kami, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat pujian ini sekali lagi dengan segenap kerinduan-Mu, katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin selalu, ku ingin tetap di sini dalam rumah-Mu, menikmati baik-Mu. Kami ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat tanganmu, kau yang merindukan Tuhan, katakan lagi, oh, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kami ingin selalu Tuhan, ku ingin tetap di sini, oh, menikmati baik-Mu. Oh, haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami ingin selalu ada di dalam rumah-Mu. Kami mau selalu menikmati pribadi-Mu Tuhan. Oh, menikmati hadirat-Mu. Mereka katakanlah biar Engkau lebih lagi membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Dimanapun saat ini kami berada,
Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di gereja GBI Widuri maupun GBI House of Praise. Saya ucapkan Merry Christmas untuk kita semua, bersyukur ya. Kita boleh masuk di bulan Desember, kita bisa merayakan Natal, walau masih ibadah lewat online. Saya berterima kasih pada Pastor Suhana tentunya untuk kesempatan boleh melayani dengan diaken yang ada di GBI Widuri maupun GBI House of Praise. Nah, izinkan saya berbagi buat Bapak Ibu semua di ibadah online kita, ibadah Natal. Hari ini saya ingin mengajak kita tentang waktu Lukas menulis di Lukas pasal 2 bahwa berita Natal yang dari otoritas tertinggi yaitu para malaikat yang membawanya kepada para gembala yang ada di padang Efrata tentunya ya, itu ada di Bethlehem. Nah, Bapak Ibu begini, biasanya berita Natal yang ditulis oleh itu yang lainnya itu kan biasanya menubuatkan atau mengambil dari para nabi di perjanjian lama. Wah, itu sangat memberkati. Tapi waktu di Lukas pasal 2 kita akan lihat mulai ayat yang ke-11 sampai nanti ayat yang ke-14 ya, ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan itu langsung dari para malaikat. Ini adalah otoritas tertinggi di mana mereka ada di padang Efrata. Nanti saya akan coba jelaskan. Ini adalah pasukan surga yang begitu luar biasa. Nah, para gembala yang waktu itu diberitahu kabar ini adalah para gembala yang sebetulnya begini. Mereka itu adalah orang-orang yang menyiapkan korban domba untuk di bait Allah. Jadi ini bukan para gembala biasa, ini para imam sebetulnya yang melayani di bait Allah. Artinya mereka ini orang-orang yang tahu prinsip mezbah, tahu prinsip korban. Jadi sekali lagi bukan para gembala biasa, tapi ini para imam yang melayani di bait Allah. Nah, kita coba lihat ya Bapak Ibu ya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Identitas pertama, dia juru selamat, dia penebus dosa, yaitu Kristus, artinya yang diurapi. Tuhan, Kurios, penguasa tunggal. Ya, bahasa Yunaninya pakai kata Adonai, ya, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini saya ingin coba sampaikan beberapa hal. Nah, kita harus tahu begini, Natal itu memang sukacita, ya dong. Lahir Raja Damai, penebus dosa dunia, Raja segala raja. Tapi sebetulnya di satu sisi Natal itu adalah pertempuran yang tidak gampang. Ya, nanti saya akan jelaskan. Tapi waktu itu background Israel sendiri, ya waktu itu daerah Palestina, itu sedang mengalami penjajahan oleh kerajaan Romawi. Bisa dibayangkan. Dan menurut data yang ada, 90% lebih orang itu hidup di bawah kesusahan, di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan antara kaya dan miskin itu cukup dalam, jurangnya cukup dalam. Ya, terus kemudian yang terjadi adalah penyelewengan kekuasaan. Bahkan kalau kita lihat ya, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki itu kong kali kong dengan para penguasa Roma untuk mereka dapatkan uang, dapatkan kekuasaan, dapatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Sementara rakyat banyak yang menderita. Ya, kemudian kita lihat gaya hidupnya orang Roma. Waktu itu Roma adalah pusat dunia kan. Ya, mereka orang-orang pusat dunia waktu itu ada di Eropa, ada di Roma, yaitu kekaisaran Roma ini. Itu gaya hidupnya adalah gaya hidup hedonisme, pesta pora. Mereka kemudian hambur-hamburkan makanan. Ya, sampai ada catatan berkata begini, orang-orang perempuannya Roma pengen kelihatan langsing tapi pengen makan banyak. Makanya setelah makan di pesta, di satu ruangan itu mereka kemudian seperti kayak ada, ya Bapak Ibu tahu kayak ada kemoceng begitu ya, kayak ada apa sih yang ya kayak ada nggak tahu apa benda apa begitu yang kemudian maaf ya itu disogokkan ke mulut supaya makanannya dimuntahkan lagi. Coba bisa dibayangkan. Sementara di satu sisi orang-orang yang ada itu banyak yang miskin, nggak bisa makan, kesusahan dan sebagainya. Nah, Natal ada pada situasi begitu. Jadi kalau kita berkata bahwa
di tiap zaman ada pertempuran begini, ya termasuk zaman kita ini. Ketidakadilan, kesenjangan, ya krisis. Krisis bukan hanya soal krisis keuangan saja, tapi krisis moralitas, krisis kemudian keamanan dan sebagainya, ya di tengah ketidakpastian. Nah, saya ingin mengajak kita, ya di Natal ini mari kita kembali merenung. Yang pertama adalah begini, kita ini punya Tuhan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Jemaat GBI Widuri dan jemaat GBI House of Praise, jemaat Hope, percayalah bahwa kita ini punya Tuhan yang sangat ajaib. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Kelahirannya itu menunjukkan siapa Tuhan kita. Ya, ada dulu seorang itu tuh yang bikin acara talk show terkenal di CNN. Namanya Larry King Show. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya. Ini acara ini Larry King itu kan memang sangat hebat di bidang talk show begitu. Seorang wartawan senior, pewawancara televisi senior di CNN kan. Nah, dia sudah di acaranya dia undang para tamu itu orang-orang secara dunia hebat semua. Ya baik itu Ratu Elizabeth, Michael Jackson, David Beckham, kemudian siapa lagi? Lady Di, kemudian Gorbachev, George Bush, Nelson Mandela dan sebagainya. Ya itu tokoh-tokoh top semua udah diwawancarai. Satu kali Larry King ditanya begini sama wartawan. Larry, sebelum kamu mati, di acaramu itu kamu terobsesi untuk mewawancarai siapa sebelum kamu meninggal? Tahu nggak jawabannya nyeleneh? Dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dia berkata begini, saya kalau disuruh mewawancarai, saya akan mewawancarai Yesus. Jadi dia mau interview Yesus di acaranya dia. Wah ya, itu jawaban nyeleneh kan? Nah, tapi saya berharap dia ketemu Yesus kan, supaya dia bertobat. Nah Bapak Ibu, kemudian wartawan tanya, untuk apa tujuannya? Dia berkata begini, saya mau tanya, apa benar mamanya itu perawat? Karena buat orang Western, itu secara logika nggak masuk akal. Masa orang tidak berhubungan, keintiman suami istri bisa hamil? Tapi saya mau berkata, sebetulnya begini, keperawanannya Maria jelas Alkitab berkata anak darah. Dia virgin, dia perawan. Ya bukan seorang wanita, ditulisnya bukan wanita melahirkan Yesus, enggak. Tapi anak darah, perawan melahirkan. Nah, keperawanannya Maria itu menunjukkan kita ini punya Tuhan siapa. Yang lahir begitu ajaib. Tanpa melibatkan manusia. Walaupun dia pakai Maria tentunya. Maksudnya tanpa sebuah hubungan intim antara pria dan wanita. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Makanya betul Bapak Ibu semua. Nah, satu kali ada penelitian, ya ada tim meneliti melibatkan para ahli di bidang antropologi, sosiologi, hukum, kemudian ahli sejarah dan sebagainya. Nah, penelitian itu juga sama, tujuannya menyerang kekristenan. Nggak mungkin lah perawan melahirkan. Nah, akhirnya tim ini meneliti begini, hukum waktu itu, Bapak Ibu tahu nggak? Itu terjadi, ada banyak hukum berlapis kan, hukum agama, hukum adat, hukum moral, bahwa memang betul di masa itu kalau ada wanita hamil tanpa ada suami, pasti akan dihukum mati. Dan secara moral juga berat, akan dijauhi orang, akan dikatakan apa begitu. Nah makanya betul, Yusuf saja kalau Bapak Ibu baca di kitab Matius, dia berniat diam-diam mau menceraikan istrinya. Nah kita tahu ya, Yusuf Maria udah bertunangan. Nah zaman dulu orang bertunangan itu sudah suami istri, hanya tidak boleh tinggal bersama. Karena suaminya harus menyediakan rumah buat istrinya. Jadi mereka itu belum tinggal bersama. Mesti clear ini Bapak Ibu ya. Karena sisi ini orang coba serang. Nah begini Bapak Ibu, sampai Yusuf saja mau menceraikan Maria. Karena dia takut resikonya itu sangat berat. Oh ya, buat Maria juga nggak gampang. Makanya saya kadang-kala berkata, kita itu pikir Natal, pesta pora, rame, kemeriahan. Ya, tapi bukan itu kan. Natal itu pertempuran yang tidak gampang. Karena Maria itu juga takut loh. Karena secara hukum waktu itu dia harus mati. Dia harus dijauhi dari masyarakat. Bayangkan. Waktu kemudian mungkin kandung atau perutnya sudah mulai membesar. Dia lagi di mana ditanya orang. Siapa papahnya? Ya kan? Ini anak dari mana ini? Oh iya. Itu buat dia beban yang tidak gampang.
Makanya kalau kita membaca di Lukas pasal pertama kan, mulai ayat 26 sampai seterusnya, Bapak Ibu bisa baca ya. Sampai dia berkata begini, bagaimana mungkin itu terjadi? Kan aku belum bersuami, aku itu masih virgin, aku masih perawan. Kalau nggak salah, ya Lukas pertama ayat yang mungkin Bapak Ibu bisa baca ayat 34 kali ya, coba kita lihat ya. Itu yang Maria katakan kan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bahasa lainnya, aku ini perawan, aku ini virgin, aku ini belum punya suami. Ya, jadi Maria sendiri tidak gampang buat dia kan. Ya, tapi begini, Bapak Ibu, jawabannya itu ada di ayat yang ke-35 dari Lukas 1. Ini jawabannya. Kenapa Yusuf dan Maria bisa melewati proses ini? Dan kita tahu kan, kelahirannya saja coba mau diserang. Ya, Alkitab berkata penginapan semua penuh. Setan mau coba halang-halangi. Ya, makanya kalau Gabriel itu datang di bulan ke-6 dalam Matius pasal pertama memberitahu kelahirannya Yesus. Bulan ke-6 itu kalau secara penanggalan Yahudi itu bulan Maret, bulan 3. Jadi betul kalau Yesus lahir sekitar Desember, ya 9 bulan kan, dari bulan 3 ke 9 bulan kan bulan 12. Itu waktu itu kondisinya dalam kondisi dingin saya yakin. Bulan Desember kan dingin di Israel, di Palestina dingin itu. Jadi makanya coba bisa dibayangkan dia lahir di palungan. Ya setan coba halangi, udah begitu. Herodes coba mau bunuh. Secara politik mau kemudian dihancurkan. Sampai kemudian dia harus lari ke Mesir kan. Yusuf diperingatkan oleh Tuhan lewat mimpi supaya lari ke Mesir. Makanya saya suka berkata Yesus itu keluar negeri hanya sekali saja. Dan itu pun terpaksa keluar negeri karena dikejar pembunuh. Yaitu dia ke Mesir. Ya, jadi gak gampang Natal itu bukan hal yang mudah secara manusia. Nah pertanyaannya, kenapa mereka Yusuf, Maria dan orang-orang yang ada di sekitar Natal bisa melewati semua ini? Tuhan kita ajaib. Ayat 35 berkata, ini kuncinya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Haleluya. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan apa? Menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jemaat Widuri dan Hope yang percaya katakan amin. Bahwa kuncinya adalah Roh Allah, kekuatan yang tidak terbatas itu yang menopang. Nah, Bapak Ibu tidak usah takut. Tuhan kita ajaib. Kata roh itu berasal dari kata ruah bahasa Ibrani, pneuma bahasa Yunani. Itu artinya angin, wind. Dan angin itu tidak terbatas. Makanya betul, negara yang punya nuklir juga tidak bisa kalahkan angin. Amerika kalau diserang badai, misalnya ada namanya badai Katrina, terus badai apa coba, lulu lantak. Padahal mereka punya nuklir. Karena kekuatan angin tidak bisa dikalahkan. Nah kekuatan Roh Allah itu seperti itu. Makanya waktu Yesus berkata pada Nikodemus kan, dia berkata angin bertiup kemana ia mau. Kamu bisa rasakan, tapi kamu tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Sangat merdeka, tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu jangan mau dibatasi oleh keadaan. Situasi coba membatasi kita. Krisis coba membatasi kita. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Kelahirannya saja sangat ajaib. Jadi Natal itu adalah kita punya Tuhan yang ajaib. Ya itu jelas yang Alkitab katakan. Tapi yang berikutnya yang kedua. Nah ini dia yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu semua. Untuk pertama kalinya ya surga itu merapat ke bumi. Ya waktu bala tentara surga turun di padang Efrata. Itu yang tadi sudah katakan ya. Ketemu gembala-gembala yang para imam ini. Bapak Ibu tahu gak? Itu kata bala tentara surga. Ini konteks apa? Ini konteks peperangan. Bala tentara surga turun. Nah Tuhan kita itu kan namanya banyak kan. Namanya banyak. Nah setiap kali Tuhan menyatakan namanya. Pasti ada karakter kuasa di balik nama itu. Misalnya kalau Tuhan menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh. Artinya yes our provider. Dia yang menyediakan yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Kalau dia berkata Jehovah Rafa, dia adalah our healer. Dia penyembuh kita. Kalau dia berkata Jehovah Shalom, dia adalah the Prince of Peace. Dia Raja Damai. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tapi kata
panglima bala tentara sorga. Itu berbicara tentang kata ini, Jehovah Sabaoth. Nah, untuk pertama kalinya, itu bala tentara sorga merapat ke bumi. Sampai saya berkata begini, sorga hari itu cuti loh. Karena semua penghuninya turun ke padang Efrata. Jadi bagian gudang, marketing, bagian apa ya. Ini candaan saya saja. Tapi yang luar biasa begini. Jadi konteks ini adalah Jehovah Sabaoth itu adalah Tuhan panglima bala tentara surga. Malaikat itu sampai terkagum-kagum. Tuhan turun jadi manusia. Makanya saya beritahu ya, untuk Tuhan jadi manusia itu gampang. Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan jadi manusia itu biasa. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan mau jadi manusia. Itu yang luar biasa. Makanya malaikat-malaikat kagum, malaikat-malaikat semua turun. Padang Efrata penuh dengan tentara surga. Nah, konteks ini sebetulnya Bapak Ibu masih ingat gak? Waktu satu kali Israel dikepung oleh Samaria. Kita masih ingat ya? Waktu itu nabinya Elisa kan. Begitu Gehazi bujangnya membuka itu, pagi-pagi membuka pintu. Dia kaget. Karena sekeliling tempat tinggalnya Elisa itu dikepung oleh bala tentara Aram. Ya, Samaria waktu itu Israel Utara dikepung oleh tentara Aram yang banyak, rajanya Ben-Hadad. Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 6 kali ya. Ya, nanti bisa dilihat saja. Jadi waktu kemudian bujangnya ini membuka, kaget ketakutan. Ya, orang kalau takut mulutnya jelek. Celaka Tuanku. Bala tentara musuh mengepung kita dengan bahasa saya ini. Orang biasanya begini. Yang dia lihat itu menentukan kekuatan dia atau kelemahannya dia. Kalau kita melihat musuh, ketakutan, problem lebih besar daripada Tuhan, kita pasti akan jadi terintimidasi. Ya kan? Coba. Bapak Ibu yang sekarang kalau melihat penyakit, masalah, kebutuhan lebih besar daripada hidup kita, kita ketakutan, terintimidasi. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Doanya Elisa apa? Tuhan bukakan mata bujangku. Mata di sini ini bukan hanya mata fisik, tapi ini mata rohani yang terekspresi dalam kehidupan. Open the eyes, oh my heart. Open the eyes. Open the eyes. Ya, buka mata. Open. Ya, kita punya mata harus terbuka. Waduh. Itu begitu Elisa berdoa, Tuhan buka mata bujangku. Begitu matanya terbuka. Iya. Yang terjadi adalah ini dia. Tiba-tiba Gehazi melihat dengan cara memandang yang berbeda. Matanya terbuka. Dia melihat ternyata begini. Bala tentara surga memenuhi tempat itu. Sampai kemudian dia berkata, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyerang kita. Nah Bapak Ibu, mari minta mata rohani kita dibuka. Kita mesti berkata, Tuhan, ya buka mata rohaniku untuk melihat. Nah Bapak Ibu begini, bahwa kalau kita melihat dengan mata sesuai firman, kita akan sadar begini, bala tentara surga luar biasa. Di padang Efrata, bala tentara surga memenuhi tempat itu. Sampai semua gembala yang ada waktu itu tercengang. Mereka terheran-heran. Nah saya tadi sudah katakan ya, orang terintimidasi atau tidak, itu tergantung dari apa yang dia lihat. Yang saya tahu ini, Tuhan lebih besar daripada apapun. Yang setuju, katakan amin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu mari kita melihat bahwa Tuhan hebat. Nah kalau kita membaca di Alkitab, pertempuran Daud dan Goliat itu pertempuran cara memandang kan. Ya, itu pun kata Jehovah Sabaoth bahwa Tuhan panglima bala tentara surga terjadi. Kan pertempuran Daud dengan Goliat itu bukan sekedar soal pertempuran fisik, tapi ini talking about itu tuh spiritual warfare, ini pertempuran rohani. Karena soal memandang, tahu nggak Bapak Ibu? Cara memandangnya Goliat itu kan cara memandang sombong, cara memandang meremehkan orang. Makanya waktu Daud datang dengan membawa ketapel dan tongkat, Goliat berkata begini, anjingkah aku? Dia menganjing-anjingkan diri loh. Anjingkah aku? Kamu datangin aku dengan tongkat dan ketapel. Ya, tapi Daud
beda. Daud berkata, kamu mendatangin aku dengan lembing, tombak, peralatan perangmu. Kan Goliat ini adalah itu tuh senjatanya Filistin. Dia senjatanya negara Filistin. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, aku datang dengan Jehovah Sabaoth. Aku datang dengan panglima bala tentara surga yang luar biasa. Alkitab berkata, dia ambil satu batu, kemudian dia lemparkan, dia umpan, kena ke dahinya Goliat. Dia roboh, dipotong kepalanya. Wow, itu bukan sekedar pertempuran fisik saja, walaupun terekspresi di pertempuran fisik. Tapi itu pertempuran mentalitas. Bayangkan, Goliat itu dididik secara pendidikan militer, biasa pegang senjata. Sementara Daud itu pendidikannya di mana? Di sekolah kehidupan. Kan nggak ada tentara yang dilatihnya apa? Berantem sama singa, robek mulutnya beruang, pukul binatang-binatang buas. Padahal yang digembalakan 2-3 ekor. Yang dia kalahkan lebih banyak daripada yang dia gembalakan. Tapi itu sekolah kehidupan. Di tengah kesendirian nggak ada panggung, sorot lampu, tepuk tangan. Tapi disitulah cara memandang Daud berbeda. Sudut pandangnya beda. Nah, saya berdoa, mari realita cara memandang kita ada di GBI Widuri dan di GBI Hope of Praise. Jadi yang kedua, Natal adalah panglima bala tentara surga turun dalam kehidupan kita yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang kita hadapi. Even itu kebutuhan, ya masalah, problem apa saja. Tuhan lebih besar daripada apapun. Tapi yang ketiga, ini dia. Natal berbicara apa? Yang pertama tadi saya sudah katakan, Tuhan kita ajaib. Yang kedua, untuk pertama kali, surga merapat di bumi. Pasukannya turun. Tapi yang ketiga adalah ini dia. Tuhan itu bisa bekerja melampaui semua kekurangan dan kelemahan kita. Yang mau katakan amin? Oh iya. Tuhan tidak bisa dibatasi. Kan tadi saya sudah katakan Tuhan ajaib. Ya, Bapak Ibu tahu enggak? Yang dipakai Tuhan di peristiwa Natal itu orang-orang sederhana. Ya, kita tahu Maria adalah gadis dari satu tempat yang kecil namanya Nazaret. Makanya waktu Filipus beritahu Nathanael, ya Nathanael berkata, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Itu seperti kayak perkataan yang kayak ya mungkin kayak meremehkan. Masa sih dari Nazaret? Ya kan harusnya dari Yerusalem yang gede kan. Oh kan harusnya dari tempat mana begitu yang besar kan. Tapi adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bisa bekerja melampaui semua keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang berkata begini, Pak, saya sederhana, fasilitas saya terbatas, nggak apa-apa. Jangan kecil hati, kita punya Tuhan yang tak terbatas kok. Ya dong, walaupun bukan kemudian saya berkata, kita biasa-biasa, jangan tetap explore yang terbaik, berkualitas, kembangkan semua potensi kita. Tapi percayalah, Tuhan itu bisa bekerja melampaui semua kesederhanaan, semua keterbatasan kita, semua kekurangan kita, Bapak Ibu. Tuhan bisa bekerja melampaui semuanya itu. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Nah, kalau saya melihat ya Bapak Ibu, misalnya ya, kan peristiwa Natal itu terjadi di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu artinya kan tahu ya, Bethlehem itu bet itu rumah, lahem itu artinya roti kan. Dan kata Bethlehem itu juga rumah daging, ya, rumah roti, ya, rumah roti. Makanya Bethlehem. Satu kali Bapak Ibu pernah ingat nggak kitab Rut? Ya pasti yang suka membaca Alkitab tahu ya. Satu kali Bethlehem mengalami kekeringan atau kelaparan. Coba bayangkan, rumah roti saja pernah mengalami krisis. Apalagi toko besi misalnya. Apalagi toko elektronik. Nah ini toko roti, rumah roti mengalami krisis. Jadi krisis itu biasa. Yang penting responnya. Nah tapi begini kan, ada keluarga yang kemudian meninggalkan Bethlehem. Ya kita tahu ya, nama perempuan keluarga itu adalah Naomi. Naomi dengan suaminya dan kedua anaknya itu meninggalkan Bethlehem pergi ke Moab. Ya makanya jangan cari jawaban di luar rumah Tuhan. Jangan. Ya coba jangan cari jawaban di luar rencana Tuhan. Dia pikir Moab bisa memberi makan. Dia pikir Moab bisa memberi jawaban. Ternyata di Moab, suaminya Rut mati, kedua anaknya mati.
Tinggal kemudian Rut sendiri dengan dua mantunya, yaitu Orpa dan Naomi tinggal bersama dengan dua mantunya. Ya, suaminya mati, dua anaknya mati. Jadi Naomi sampai berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Kita tahu artinya nama Mara artinya pahit. Nah, waktu dia mendengar bahwa di Bethlehem ada makanan, dia berencana balik. Tapi yang luar biasa, dia bilang sama kedua mantunya. Pertama kepada Orpa. Orpa mau ikut, tapi dia berkata, jangan, kamu pulang ke keluargamu, ke masyarakatmu. Karena aku tidak punya anak lagi. Kemudian Orpa balik. Tapi tetap artinya nggak ikut Naomi. Jadi kemudian dia bilang sama Rut, Rut, kamu pulang. Tapi Rut berkata, enggak. Allahku itu Allahmu. Ya, jadi artinya begini, kemanapun kau pergi, aku mau di sana. Sampai Naomi bilang, Rut, aku ini tidak punya anak. Kalaupun aku nikah lagi, masa kamu menunggu dari kecil? Kan nggak mungkin. Tapi Rut berkata enggak. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu. Naomi punya kelemahan. Naomi punya kekurangan. Tapi yang saya belajar adalah, Rut itu bisa melihat siapa Tuhannya Naomi. Oh iya, kita jangan bercanda dengan iman kita loh Bapak Ibu. Mungkin kadang-kala kita punya kekurangan. Kita salah keputusan bisa saja. Saya pun seringkali lakukan ini. Tapi Tuhan itu bisa pakai kita. Dan orang-orang lain bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Nah kita tahu kan, Rut akhirnya ikut ke Bethlehem. Ikut ke Tanah Perjanjian. Bapak Ibu tahu, singkat cerita. Rut akhirnya menikah dengan keponakannya Naomi. Namanya Boaz. Dari Boaz kemudian lahir anak. Nah kemudian anak ini jadi kemudian punya anak lagi namanya Isai. Isai itu adalah papanya Daud. Jadi kalau saya bilang ya, Daud itu bukan murni orang Israel. Karena kalau kita lihat nenek moyangnya ada darah Moab. Tapi nenek moyangnya dari nenek moyangnya darah Yeriko namanya Rahab kan. Rahab kan juga kemudian nikah sama Salmon dan seterusnya sampai melahirkan keturunan berikutnya sampai ke Boaz dan sampai kemudian ke Daud. Tapi dari cerita itu saya bisa melihat begini, ternyata Naomi bisa lemah, Naomi bisa punya kegagalan, punya kekurangan. Tapi Tuhan bisa bekerja melampaui kelemahan, kekurangan, dan semua kesederhanaan kita. Sampai kemudian kita tahu dari Daud. Daud itu kan disebut dengan orang yang diurapi. Makanya Yesus itu disebut begini. Jesus, son of David. Kok tidak dikatakan Yesus itu anaknya Musa walaupun Musa orang hebat. Kok tidak dikatakan Yesus itu anaknya Elia misalnya walaupun Elia nabi hebat juga. Tapi Alkitab berkata Daud itu adalah Yesus itu adalah anaknya Daud secara manusia ya. Nah, itu tandanya memang Daud ini luar biasa. Nah sekali lagi begini Bapak Ibu. Daud itu lahir dari Isai. Isai kalau ditelusuri lagi dari Rut. Yang tadinya adalah memang. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Yang memberi nama anaknya Rut. Itu Naomi. Ya, jadi sekali lagi ini cerita ya. Bahwa Tuhan itu bisa bekerja melampaui semua kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan hidup kita. Jadi kalau hari ini ada dari Bapak Ibu yang berkata, sekali lagi, Pak, kondisi saya sekarang berat. Percayalah, Bapak Ibu ingat Efesus 3 ayat 20. Bagi Tuhanlah, bagi siapa? Tuhan yang dapat menjawab lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Seperti dari kuasa yang ternyata bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang tak terbatas. Tuhan bisa memberi lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Jadi sekali lagi begini, jangan pesimis, jangan takut, jangan kecil hati, jangan tawar hati. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Dia bisa bekerja melampaui semua kekurangan, keterbatasan, dan semua kelemahan kita. Yang penting hati harus ditaruh sungguh-sungguh pada Dia. Jadi Natal itu adalah lawatan. Karena Natal bicara Tuhan kita ajaib. Tuhan kita dahsyat. Kelahirannya menunjukkan Dia siapa. Dia Tuhan yang ajaib. Yang tidak dibatasi oleh logika manusia. Orang berkata nggak mungkin. Tapi Alkitab katakan Roh Kudus melakukan perkara hebat. Tapi yang kedua, Natal adalah bala tentara surga membackup kita. Dalam konteks peperangan yang tidak gampang ini. Saya tahu peperangan di depan tidak gampang. Krisis akan makin terus intens. Akan terus terjadi. Krisis sosial, krisis pangan, krisis moralitas, krisis keamanan. Tapi saya percaya Tuhan backup kita. Tapi yang ketiga adalah Dia bisa bekerja melampaui keterbatasan, kesederhanaan, dan kekurangan hidup kita. Ya, jemaat GBI Widuri dan jemaat GBI Hope, Merry Christmas.
tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin buat firman Tuhan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua ya. Kita berdoa. Mari kita taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Hamba berdoa Tuhan, biar firman yang sungguh-sungguh Engkau sudah sampaikan termeterai di hati kami. Kuatkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami. Apa yang Engkau sudah sampaikan tidak pernah sia-sia. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Terima kasih, berkati GBI Widuri, GBI Hope, Pak Pastor Suhana dengan semua diaken yang ada. Tuhan terus sertai. Kami percaya anugerah Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama.
Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.